Baik, perkenalkan nama saya Satria Ainul Fatta dengan NIM 2201030014. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil tugas saya yang diberikan oleh dosen di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Tugas saya yang berjudul tahapan pengujian dengan menggunakan whitebox testing. Yang pertama ada pertanyaan, apa itu metode pengujian whitebox testing? Whitebox testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan memeriksa algoritma dan struktur data perangkat lunak. Pengujian ini juga dikenal sebagai pengujian kotak putih. Lanjut bagaimana penerapannya, langsung saja kita ke case pertama, yaitu pengujian untuk menambahkan data barang. Tentukan komponen yang akan diuji. Pada tahap ini kita menetapkan dulu bagian mana yang akan kita uji. Berikut flow pengujiannya. Yang pertama ada start, lalu ya seperti biasa untuk menambahkan data barang, yaitu pertama ada memasukkan data barang yang ingin kita masukkan, seperti halnya yang tersedia di kolom-kolom ini, yaitu ada nama barang, tanggal belanja, jumlah masuk barang, harga modal, jumlah keluar barang, dan sisa stok. Apabila berhasil, data akan tertampil pada bagian data barang. Kalau misalkan gagal atau error, kita akan diminta memasukkan ulang data barangnya. Seperti yang pertama, kita akan memasukkan contohnya kerupuk cabai hijau. Tanggal belanja katakanlah di sini kita tanggal 24 Januari 2025. Jumlah barang yang kita beli katakanlah kita berjumlah 30, harga modalnya itu 15.000. Jumlah keluar itu sisanya keluarnya 2, berarti sisanya ada 28. Kita simpan data, kalau berhasil tertampil pada bagian data barang. Coba kita simpan. Berhasil memasukkan data baru, lalu kerupuk cabai hijau masuk ke data barang. Ini sesuai dengan inputannya. Lalu kita setelah itu untuk memastikan apakah ini benar ada gitu, kita masukkan. Kita pastikan di database-nya. Tadi aja ada kacang umpet. Kita lihat di database apakah berubah dan bertambah. Yap, ada kerupuk cabai hijau, tanggal bayarnya 24 Januari sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Sorry, ada suara helikopter lewat di atas ya. Lalu kita lanjut saja untuk case kedua, yaitu pengujian untuk menghapus data barang. Apakah ini berjalan atau tidak? Tentukan komponen, tentu saja yang kita komponen yang akan kita uji yaitu adalah untuk menghapus data barang. Alurnya yaitu seperti ini. Yang pertama start, lalu pilih data yang akan dihapus. Kalau berhasil akan terhapus pada bagian data barang. Kalau tidak, ya tidak jadi terhapus, maka data akan tetap. Nah, di sini untuk melakukannya itu di sini ada tombol aksi. Kita katakanlah kacang umpet ini kita akan hapus. Nah, yakin mau delete data? Kalau misalnya kita oke, maka terhapuskan pada bagian data barang. Kita coba cek. Berhasil hapus data. Data di sini hilang, dan kita cek juga di database-nya. Yap, kacang umpet hilang, tinggal sisa kerupuk cabai hijau. Oke, yang kedua juga berhasil. Lalu yang terakhir ada pengujian untuk mengedit data barang. Mengedit data barang ini dilakukan dengan cara mengubah data barang ya. Yang pertama yang diubah, ini kita bisa mengubah salah satu atau semuanya kalau kita ingin ubah. Seperti nama barang bisa kita ubah di tanggal atau hanya tanggal belanja saja, jumlah masuk barang dan lain-lain. Lalu langsung saja kita tutorialkan, yaitu kerupuk cabai hijau tanggal 24 Januari kita ganti aja di sini jadi kacang hijau. Kacang hijau tepung. Kacang hijau tepung harga modalnya kita ubah juga menjadi 45.000.
lalu jumlah kalori masih kita samakan, kita fokus pada pengubahan harga modal sama kacang hijau tepung. Sebenarnya bisa semua dilakukan, cuma ya kita ubah ini aja. Kita simpan data berhasil di update. Maka ketika ini sudah berubah berarti ini berhasil. Nah, begitu. Untuk pertama kali berikan contoh kasus sederhana yang relevan. Kasus sederhana ini terjadi pada keluarga saya sendiri yang sering belanja untuk keperluan dagang. Suatu hari stok belanjaan yang ada hilang. Ada yang hilang. Misalkan ya, karena saya juga sedikit lupa. Pada waktu itu hari Jumat belanja. Lalu orang tua saya atau khususnya ibu mencari stok pada hari Selasa. Kemana? Karena akan dikalkulasikan berapa jumlah belanjaan pada waktu itu. Nah, ternyata struknya hilang dan mereka pun kebingungan untuk mengkalkulasikan belanjaan pada minggu itu. Tapi karena struknya hilang ya sudah, mereka cak-cakan untuk pendataannya. Maka saya menciptakan web sederhana ini untuk mencatat data barang yang masuk, yang keluar, dan lainnya gitu. Baik, itu saja sedikit penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada masukan dan saran silahkan ditulis di kolom komentarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.